Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pembina dan pengurus remaja Jemaat Bukit Zaitun Luk, serta adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan, sehingga diperkenankan untuk melaksanakan kembali ibadah remaja secara online melalui YouTube. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Kompelsus Pemuda lewat tim multimedia dan pengurus serta pembina remaja yang telah memfasilitasi terlaksananya ibadah kita pada saat ini. Kami pengurus dan pembina remaja berharap adik-adik tetap di rumah, selalu belajar, dan apabila kondisi mengharuskan adik-adik untuk keluar rumah, maka gunakanlah masker dan tetap jaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini yaitu Bapak Pendeta Alexander R. Sitaniapesi, STH MPDK. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Mars Kompelsus Remaja GKLB. GKLB punya komitmen dalam diri, hindari yang jahat, jauhi yang sesat, untuk nyatakan kehendaknya. Kami remaja GKLB akan setia melayani, setinggi langit, tapi takkan lupa komitmen kami untuk menjadi saksi Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersama para pembina orang tua yang diberkati, saat ini kita akan memulaikan ibadah Kompelsus remaja. Karena itu mari persiapkan hati kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berkumpul lagi sebagai anak-anak Tuhan, Kompelsus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luk. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan masih memakai kami untuk beribadah dan memanggil kami untuk menyembah Engkau. Maka kiranya ibadah Kompelsus Remaja saat ini mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita agungkan nama Tuhan, melakukan kidung jemaat nomor 18. Kita angkat bersama bait 1 dan 2 Al-Hadir bagi kita. Berkatilah baharu
hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, di saat ini kita bersama akan mendengarkan nats pembimbing yang saat ini saya ambil dalam Amsal pasal 15 pada ayatnya yang ke-33. Amsal pasal 15 pada ayatnya yang ke-33 untuk menuntun kehidupan adik-adik sekalian. Begini kata firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian nats pembimbing ini, kita sambut dengan melakukan bersama nyanyian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari berdoa. Kembali kami datang menghadap Engkau Tuhan, mengucap syukurlah kami bahwa di tengah-tengah ancaman yang terus menghantui kami dengan pandemi COVID-19 ini, itu pun tidak dapat menghalangi kami untuk mau beribadah kepada Tuhan. Maka di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mau datang lagi, mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Tetapi kami mengaku sungguh Tuhan bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kadangkala dalam masa remaja kami lalai mendengar panggilan Tuhan. Kami lalai melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak, sebagai pelayan, sebagai pembina. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami Tuhan, sehingga dengan pengampunan itu tidak menghalangi kami untuk mendengarkan dan memperoleh sabda firman-Mu sebagai penuntun dan pedoman bagi kami. Beri kami hikmat dan pakailah hamba-Mu yang hina ini, yang memiliki banyak kekurangan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, sedia kami mau mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, bacaan yang saat ini saya ambil dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat yang ke-6. Begini kata firman Tuhan. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap saat. Shalom bagi kita sekalian, bagi adik-adik remaja yang ada di rumah. Memulai perenungan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Alkisah ada satu keluarga miskin yang tinggal di sebuah desa terpencil. Mereka memiliki seorang anak, seorang putra yang bernama Rocky. Dan Rocky ini disayangi oleh orang tuanya. Karena apa? Karena dari keseharian anak Rocky ini sangat rajin. Dia baku tolong orang tuanya. Dia cari kayu, dia angkat kayu bakar, dan papanya melihat bahwa potensi dari anak ini masa depannya bagus karena dia kuat,
dia bisa angkat yang berat-berat. Dan orang tuanya berpikir, oh bagus ini kalau dia jadi atlet angkat besi. Berjalan dengan waktu, saudara-saudara, adik-adik remaja yang terkasih, si Rocky ini sangat taat, setia buat dia pe orang tua. Kalau biasanya kita orang bilang dia takut pada dia pe orang tua, bukan takut karena jahat dia pe orang tua, tapi takut karena dia taat dan menghormati orang tuanya. Lalu akhirnya ini Rocky luar biasa. Dia berjanji dia akan menyenangkan hati orang tuanya. Dan puji Tuhan, berhasillah dia. Dia bisa menjadi atlet angkat besi karena dia sudah cukup kuat. Dia bisa angkat kayu api, kayu bakar tiap hari. Dan janjinya menyenangkan hati orang tuanya pun berhasil. Dia sukses jadi atlet angkat besi. Karena dia penurut, dia dengar-dengaran pada orang tuanya. Maka dia bisa menikmati. Dan apa yang dia lakukan selama ini adalah bagian dari latihan bagi dia. Dan dia dipersiapkan, dia boleh memenuhi janjinya dan harapan papanya untuk menjadi juara angkat besi. Sekaligus dia menjadi atlet yang bisa membantu mengangkat kesejahteraan hidup keluarga si Rocky ini. Nah, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, lalu apa inti dari kisah ini? Kisah yang saya ceritakan buat adik-adik sekalian. Sangat jelas bahwa ketaatan dan kedengar-dengaran itu bisa membuahkan kesuksesan. Kedengar-dengaran didorong oleh adanya rasa menghormati, adanya rasa menghargai, serta rasa takut dengan sebuah hukuman yang dibungkus dengan sebuah komitmen atau janji diri. Macam Rocky bilang tadi, dia janji diri itu adalah dia mau menyenangkan hati orang tuanya. Untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan berkat. Kisah dari sang atlet ini, si Rocky ini mengawali perenungan kita dengan makna yang begitu luas yang diangkat oleh pengkhotbah. Di mana adik-adik remaja, pembacaan firman Tuhan kita kali ini mau melihat bersama bahwa pengkhotbah adalah anak Daud, raja di Yerusalem yang memberikan nasihat kepada umat Tuhan. Lalu pengkhotbah mengawalinya dengan ungkapan, jagalah langkahmu kalau mau berjalan ke rumah Allah. Karena memang orang hidup ini memang bagaikan sebuah perjalanan. Tujuan kita itu orang dari kecil, lalu semakin besar, sekolah di TK, masuk SD, remaja dan selanjutnya. Jadi orang hidup ini perjalanan. Lalu tujuan kita sebagai orang percaya tidak hanya dipahami bahwa jagalah langkahmu ke rumah Allah, tapi yang dimaksudkan adalah ke rumah Allah, yaitu tempat ibadah, bukan semata-mata tempat ibadah seperti ini, tetapi lebih jauh memiliki makna rumah Allah, yaitu surga. Berarti jauh lebih dari makna gereja ini. Surga berarti di mana saja orang bisa berada. Kalau hari ini Kompleks Remaja juga masih mau beribadah walaupun lewat ibadah secara virtual ini, itu pun firman Tuhan mau bilang buat orang bahwa walaupun di rumah, jagalah langkahmu menuju rumah Allah. Jagalah langkahmu menuju kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Karena langkah-langkah hidup orang terus orang harus tapaki, jalani, terus kita pacu untuk mengisi kehidupan. Sehingga perjalanan kita pasti memiliki tujuan. Orang tahu orang mau pergi ke mana. Sekolah, orang tahu orang mau pergi ke mana.
Torang mau torang berhasil, torang ke SMA, kalau ada yang mau kuliah, kalau ada yang mau cari kerja, torang tahu. Karena itu perjalanan hidup yang harus torang jalani. Nah inilah yang Tuhan mau bilang bahwa torang harus tahu arah. Jagalah langkahmu kalau menuju rumah Allah. Torang harus tahu, torang pe arah kemana. Dan penekanan yang dilakukan lewat pembacaan bahkan pembimbing bagi adik-adik adalah torang tahu torang pe arah kemana, tetapi ada hal yang harus torang jalani adalah takut akan Allah. Torang mesti lihat baik-baik, harus lihat baik-baik jalan yang baik. Karena apa? Kalau torang mau cermati ketika torang mengadakan perjalanan, pertama yang torang harus lihat dengan bijak mau pilih ikut jalan mana supaya aman dan bisa cepat-cepat sampai di tujuan. Kemudian torang juga mesti lihat baik-baik itu jalan dia jangan licin atau bapece, balumpur, batu-batu dan lain sebagainya. Karena itu tidak heran kalau adik-adik remaja kalau mau keluar rumah biasa orang tua bilang hati-hati di jalan kan begitu. Kalau mau kemana-mana dia motor atau mau berjalan, hati-hati di jalan. Itu orang tua kasih ingat pada orang. Begitu juga kehidupan keberimanan orang semua adik-adik remaja. Orang sebagai orang percaya, jalan di depan itu sungguh berliku-liku. Terkadang orang mau ingin cepat, orang pakai jalan pintas. Lihat tamang yang di sebelah yang mungkin tidak seiman dengan orang sudah pacaran, orang suka mau ikut jalan pintas cepat juga pacaran. Dan itu beberapa contoh yang sebenarnya masih banyak menjadi ancaman bagi orang semua. Nah adik-adik remaja yang terkasih itu tantangan, rintangan dalam diri orang. Bahkan juga ada dari luar. Termasuk kehidupan secara bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, bahkan di masyarakat. Tidak sedikit umat Tuhan yang jatuh. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang terjerumus harus dihukum akibat memilih jalan pintas dan yang tersesat oleh ganasnya kehidupan dunia ini. Untuk itulah firman Tuhan mengingatkan orang semua bahwa melakukan perjalanan kehidupan dalam dunia dibutuhkan pilar yang kokoh, tiang yang kokoh yang bisa membentengi orang dari ancaman kejatuhan. Itulah dia Tuhan Allah. Satu-satunya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jalan hidup orang benar adalah menurut firman-Nya sebagai penuntun kehidupan. Jadi kalau adik-adik sementara ibadah ini, ibadah jangan angkat kaki, tidur, anggap jadi orang sementara bekerja di rumah. Di rumah Tuhan, begereja dengan penuh sukacita. Karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan merekam semua jejak kita. Jadi mari adik-adikku yang terkasih, bahkan Bapak Ibu orang tua, pembina remaja sekalian, mari orang walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini, orang harus tetap menikmati dan hadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Maka tidak ada pilihan lain, orang harus taat dan setia. Kalau mau dapat itu sukacita, kalau mau dapat itu damai sejahtera, orang harus taat dan setia. Karena itu adalah wujud nyata orang takut pada Tuhan, orang taat pada Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih yang diberkati Tuhan, mari kita semua berjanji untuk tetap taat buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Janji atau nasar kita harus pegang teguh bahwa ketika Tuhan taat kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, Tuhan bisa menuai kesuksesan, Tuhan bisa memperoleh kesuksesan. Cerita tentang si Rocky ini
menjadi sebuah catatan berharga. Bahwa jauh dari cerita itu, bahwa ada cerita dan janji yang manis yang tidak akan pernah orang lupakan, yaitu janji Tuhan. Kalau orang mau taat dan setia kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup ini akan berliku-liku. Dunia ini penuh dengan ancaman dan bahaya. Tapi kalau mau jalan menurut jalan Tuhan, walaupun berliku-liku, orang bisa sampai di tujuan. Orang bisa sampai di kesuksesan yang Tuhan sediakan. Dan itulah kemenangan iman bagi orang semua. Orang akan raih dan mahkota sukacita menjadi milik adik-adik remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari bersama kita meresponi akan pemberitaan firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita beri, kita puji nama Tuhan, nyanyian yang berkata, betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi kami sekalian. Kami boleh beribadah lagi sebagai anak-anak Tuhan dalam pelayanan Kompelsus Remaja Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Tuhan berkati kami sekalian yang boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan telah mengucap syukur lewat persembahan. Kiranya semuanya menjadi hormat dan pujian yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam kehidupan masa remaja mereka. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam seluruh aktivitas mereka. Biarlah pendidikan mereka yang mereka masih lakukan dari rumah masing-masing tidak mengurangi semangat mereka. Bahkan kecakapan yang Tuhan berikan membuat mereka dapat memperoleh kesuksesan. Ajarlah mereka terus untuk selalu taat dan setia Bapa, sehingga kesetiaan yang mereka jalani itu berbuah kemenangan iman dan mahkota sukacita lewat masa depan dan cita-cita mereka itu. Tuhan sediakan terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati papa dan mama mereka, orang tua, sanak saudara, agar mereka pun menjadi berkat bagi kehidupan masa remaja mereka.
Tuhan, kami berdoa bagi para pembina remaja, bahkan ketua Kompelsus remaja, untuk selalu Tuhan pakai lebih heran lagi untuk memelayani anak-anak Tuhan dalam masa remaja ini. Tuhan berikan mereka sehat, kuat dan umur panjang, sehingga buah-buah pelayanan mereka terima dalam kehidupan keluarga, bahkan pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Pemain musik, kantoria, bahkan pembina yang bertugas, serta multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Dalam hal ini pemuda-pemuda yang boleh membagi berkat talenta yang Tuhan berikan untuk mereka pakai sebagai hidup dan model kehidupan pelayanan di jemaat ini. Tuhan, apa yang mereka cita-citakan, Tuhan buat berhasil. Bapa di sorga, kami bersyukur kami telah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar mereka boleh diberikan hikmat dan kemampuan dengan berbagai macam cara, bersama dengan tim gugus COVID-19 di setiap daerah teristimewa daerah Kabupaten Banggai ini, sehingga mereka dapat memperoleh jalan yang terbaik untuk menyelesaikan pergumulan bersama atas mewabahnya pandemi COVID-19 ini, Bapak. Tiang awanmu di waktu siang dan tiang apimu di waktu malam, jaga kami sekalian, sehingga kami dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit yang dapat menghalangi kami beribadah, menghalangi kami memuji Tuhan, meskipun kami harus dengan ibadah secara virtual. Tapi kami percaya tidak akan pernah menggantikan kesukacitaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, seru sembahyang kami, yang kami sampaikan bukan dengan nama lain, tetapi hanya dengan satu nama, nama Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi yang percaya. Amin. Diundang berdiri, saudara-saudara, adik-adik remaja, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita puji nama Tuhan dengan melakukan bersama pujian yang berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku bersama
terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Kita bersaat teduh. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati. Pengurus dan pembina remaja Jemaat Bukit Zaitun Luwu menghimbau adik-adik remaja tetap tinggal di rumah, selalu tekun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.